Ih teman, pada pede-pede banget ya ngedance-nya. Bikin gak pede loh kalau kita gak update sama tren yang lagi hits banget sekarang. Nah, kalau urusannya sama Korean trend, gak cuma dance-nya aja yang Oki punya. Kulinernya juga susah ditolak teman. Enak-enak dan keren-keren tampilannya. Sebuah outlet bakery bertema Korea yang walaupun mungil tapi pilihan rotinya banyak dan cantik-cantik warnanya teman. Bakery keren ini ada di Tangerang teman. Interiornya Korea banget dengan warna-warni cerah. Kebayangkan di dalamnya wangi banget sama aroma aneka jenis roti yang lagi di oven, digoreng atau dipanggang teman. Nyam. Rotinya juga ada puluhan opsi. Khas anak gaul di Seoul deh pokoknya. Aduh, bikin pengen semua nih pilihannya. Unyil mau banget nih makan semuanya. Dari yang manis, gurih, sampai pedas ada semua. Bentuknya juga menggemaskan. Kayak yang ini nih teman. Roti gulung yang ngetop banget di Korea. Namanya Kirol Bun. Toppingnya bisa kita pilih, mulai dari biskuit Oreo, strawberry, chicken samyang, atau yang lainnya. Nah, dalam bahasa Korea, roti disebut pang. Bentuknya unik-unik. Kayak si roti ubi ungu ini, namanya gogumapang. Tengahnya diisi keju. Nah, uniknya bagian luarnya terbuat dari kulit ubi asli loh teman. Ini sih namanya makan ubi naik kelas. Nah, kalau yang ini namanya oksusupang alias roti jagung. Roti ini beneran berisi barisan biji jagung, berisi krim jagung. Lembut banget nih teman. Nah, kalau si gendut dengan bintang di atasnya ini, garlic cheese bread namanya. Sempat viral nih pas pandemi lalu teman. Aromanya wangi bawang banget, plus isian keju perfecto deh. Wih. Ada juga yang super cute nih warnanya, mirip tanduk unicorn. Nah, roti ini masuk golongan donat loh teman. Tapi bentuknya bertilin. Iya, ini dia donat kepang tanduk unicorn atau unicorn kwabegi. Tahu nggak teman, biar cita rasa Koreanya otentik 100%, bahkan sang chefnya didatangkan langsung dari sana loh. Tuh lihat, si Opa lagi bikin unicorn kwabegi. Adonan donatnya dibikin panjang. Terus dibelah dua, lalu diputar. Jadi kepang deh. Lanjut digoreng sampai coklat keemasan. Baru lanjut dengan siraman coklat warna-warni pastel khas unicorn. Tambah meses, bikin donat kepang jadi cantik banget. Bakery ini nyaris nggak pernah sepi teman. Abis, rotinya enak, harganya juga nggak bikin kantong bolong. Teman, pernah kebayang nggak kita punya bisnis kecantikan yang produknya pakai merek kita pribadi? Misalnya nih, punya body lotion atau parfum yang mereknya si Unyil. Udah, jangan sedih mikirin produksinya yang rumit teman. Mumpung masih awal tahun, Unyil mau ajakin teman-teman mampir ke pabrik Maklun Kosmetik. Siapa tahu bisa jadi bisnis beneran kan? Oh iya, teman-teman udah pada tahu belum maklun itu apa? Maklun berasal dari bahasa Belanda, maklon, yang artinya biaya produksi.
Nah, di Indonesia, Maklon adalah sebuah perusahaan yang khusus memproduksi barang tertentu buat kliennya yang pengen pasang merek sendiri. Jadi si klien gak perlu pusing lagi mikirin harus bikin pabrik lah, belanja bahan baku lah, atau mikirin kemasan. Semuanya tinggal request aja ke pabrik Maklon. Semuanya akan dibikinin, terus dipasangin merek sesuai keinginan kita. Widih, asik kan teman? Hampir semua produk bisa banget kita maklonin teman. Belakangan yang paling ngetren adalah maklon produk kecantikan. Kebayang gak teman? Catatan belanja produk kecantikan di Indonesia tahun lalu aja mencapai lebih dari 111 triliun rupiah loh. Wow, banyak banget kan? Dan sampai tahun 2022 aja di Indonesia muncul hampir 1.000 merek produk kecantikan berbagai jenis teman. Mulai dari skincare, kosmetik, sampai parfum. Mantap! Terus gimana tuh caranya request produknya? Nah, pertama ya harus diskusi dulu antara klien dan pabriknya. Misalnya, Unyil pengen bikin krim wajah yang bisa mencerahkan. Tim pabrik langsung satset bergerak nih teman. Menyiapkan bahan, mengecek efek dan kandungannya, hingga mendesain kemasannya. Gak lupa juga urusan sertifikasi halal dan registrasi BPOM juga dibereskan loh. Praktis banget ya. Kalau semuanya udah deal, baru deh persiapan produksi dilakukan. Dimulai dari penelitian di laboratorium untuk memeriksa bahan baku, zat aktif, hingga pewarna dan pewangi yang aman. Kalau di lab udah clear semua, lanjut kita gas ke produksi teman. Kali ini jumlahnya besar banget teman. Lihat aja proses mixing bahan mentah ini, kapasitasnya sampai 750 liter. Widih, satu kontainer besar nih teman, gede banget. Sekali mencampur, ada setidaknya 25 jenis bahan yang dimix jadi satu. Wah, kalau Unyil kecipratan, bisa langsung glowing, shining, shimmering, splendid nih. Kalau sudah tercampur sempurna, dengan konsentrasi yang pas, tinggal kemas deh. Lihat tuh teman, botol-botolnya lagi pada antri untuk diisi. Super steril dan higienis karena semuanya dilakukan pakai mesin sehingga bebas kontaminasi. Baris berbaris, isi, tutup dan putar hingga kencang. Sistem canggih begini membuat proses produksi jadi sangat efisien teman. Dalam setiap 8 jam, 12.000 botol berukuran 100 ml beres dikerjakan. Artinya kalau seharian produksi jalan terus bisa sampai 36.000 buah dong. Widih. Nah, kalau produk yang kecil-kecil banget baru deh pakai bantuan tangan. Tapi higienitasnya tetap terjamin teman. Habis itu masuk kita ke tahap terakhir, yakni pemberian label, final quality control, dan pengemasan. Wah, bentar lagi siap meluncur buat dikirim deh. Rata-rata butuh waktu sekitar 6 bulanan sampai produk kita bisa di-launching teman. Asik kan? Nah, perusahaan Maklon juga menyediakan beragam produk kecantikan loh teman. Mulai dari skincare, body care, hair care, lip care, make up, sampai parfum. Kalau di total dari seluruh kategori itu bisa muncul sampai ribuan varian produk loh teman. Siap merawat, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata si kakak lagi bikin produk perawatan dan pewarna bibir teman. Unyil kira itu permen. Habisnya warna-warninya gemes dan aromanya sweet banget. Ya, Unyil salah deh nih.
Ngomong-ngomong masalah pede nih, kayaknya hewan-hewan teman Unyil ini nggak bakal kehabisan stok deh. Kenapa coba? Karena sejak lahir mereka udah punya parfum alami yang memancar kuat dari tubuhnya. Baunya khas banget. Jadi walaupun mereka lagi keringetan tetap wangi. Yuk kita kenalan satu-satu teman. Pertama nih ada binturung atau binturong. Hewan mirip musang ini banyak hidup di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Lucunya nih teman, si endut ini suka disebut bear cat alias beruang kucing. Karena emang penampilannya mirip banget sama beruang dan kucing. Uniknya lagi, binturung nih bau badannya gemes, mirip popcorn mentega. Oh ya, tahu nggak? Ternyata bau unik itu datang dari urin mereka. Air pipis ini sekalian dia pakai buat menandai wilayahnya, terutama di atas pohon. Nah, di dunia serangga ada juga yang unik aroma badannya. Si semut kuning ini misalnya. Terkenal karena aromanya mirip lemon. Uniknya aroma ini baru dikeluarkan kalau si semut merasa terancam. Oh, kasihan kamu semut. Nah, karena wanginya ini, semut kuning disebut juga semut citronella alias semut minyak serai yang segar. Habitat si kucing manis ini ada di Amerika Utara. Jadi jarang ditemukan di Indonesia. Oh ya, ada lagi nih yang gemes-gemes wangi teman. Kali ini baunya mirip wangi daun pandan. Apa yuk? Yes, benar, musang. Sampai musang jenis ini dinamai musang pandan. Aroma pandan ini dia pancarkan untuk menyamarkan bau tubuh aslinya dari endusan pemangsa yang sedang mengintainya. Wah, pinter banget kamu musang. Nah, musang harum ini juga punya banyak nama. Ada yang menyebutnya musang luwak, musang pulut, tody cat, atau common palm civet. Coba tebak teman, gimana coba wangi badan lebah madu? Hah, kayak madu? Ternyata enggak loh teman. Ternyata lebah madu tuh aromanya malah mirip pisang. Uniknya aroma wangi pisang ini dikeluarkan kalau mau perang. Waduh, yes, kalau aroma pisang sudah menyebar, itulah tanda bagi koloninya untuk serang. Makanya kalau mendadak teman-teman mencium bau pisang saat ada lebah, siap-siap kabur aja ya. Terus kalau aroma ini menempel di baju kita, jangan digunakan lagi sebelum dicuci teman. Biar kita nggak jadi sasaran sengatan mereka. Wah, galak juga kamu lebah. Terakhir nih teman, ada hewan yang dari tubuhnya bisa keluar bahan baku parfum termahal di dunia. Widih, udah pada tahu belum? Kenalin nih, ambergris alias muntahan paus. Jangan jijik dulu. Benda mirip lilin ini tuh harganya mahal banget di pasaran. 1 gram ambergris dihargai 30 kali lipat harga perak. Makanya kalau ada nelayan yang bisa nemu bongkahan mirip batu besar di lautan, beruntung banget. Awalnya memang baunya amis, tapi lama-lama baunya akan berubah manis meski. Ambergris juga bikin wangi parfum tahan lama. Tapi ini pula yang bikin perburuan paus makin menggila. Makanya sekarang sengaja berburu paus untuk mengambil ambergrisnya bersifat ilegal. Melanggar hukum, gak boleh dilakukan ya teman. Siapa yo yang selalu pengen tampil keren, awet muda, dan selalu berenergi?
Ini nih yang jadi kunci percaya diri, biar kita dengan gagah berani menghadapi hari teman. Betul nggak teman? Nah, kalau pengen selalu tampil awet muda, tidurnya harus cukup dong, gak boleh begadang. Data membuktikan orang yang tidur minimal 7 jam setiap malam akan tampil lebih segar dan sehat. Nah, salah satu cara biar tidur kita nyenyak adalah menyantap makanan tinggi triptofan seperti daging. Dijamin deh tidur kita bakalan dapet sweet dream teman. Sobat Unyil, secinta-cintanya sama daging, katanya 20 tahun ke depan daging yang kita konsumsi nggak lagi berasal dari hewan loh, tapi dari tumbuhan. Juga daging yang dibudidayakan di laboratorium. Ini karena orang-orang makin semangat menerapkan pola hidup vegetarian dan sadar akan bahaya peternakan konvensional buat lingkungan. Sekarang sih daging yang berasal dari tumbuhan sudah banyak kok. Seperti drumstick alias paha ayam yang dibuat dari protein kedelai dan jamur tiram. Jamur tiram dipilih karena memiliki serat menyerupai serat daging ayam. Udah gitu, kandungan zat aktif di dalam jamur tiram juga bisa merangsang sel darah putih untuk bekerja lebih aktif melawan virus atau bakteri yang ada dalam tubuh kita. Mantap! Dalam satu hari, rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa membuat 100 kg adonan sekaligus. Wah, keren! Agar mudah dibentuk dan wujudnya mirip kulit ayam, bungkus pakai kulit tahu ya. Biarpun tipis, kulit tahu punya kandungan protein dan zat besi yang cukup tinggi. Paha ayam dinamakan drumstick sejak abad ke-16. Selain karena bentuknya mirip dengan stick drum perkusi pada tahun 1500-an, dulu kata kaki atau leg dinilai nggak sopan untuk disebut saat bersantap. Makanya dinamai drumstick aja. Nah, ini dia nih yang bikin drumstick sayuran ini spesial. Ada proses pengasapan menggunakan gula merah. Selain memberi aroma yang khas, proses pengasapan ini juga memberi warna pada tekstur drumstick nabatinya. Tuh, makin mirip kan kayak ayam bakar madu. Selain digadoin, drumstick ini juga enak loh dimakan bareng saus nanas. Sausnya dibuat dari saus tomat, cuka, jus jeruk, kecap Inggris, gula, dan buah nanas matang. Terus saring dan kentalkan. Biar gizinya nampol, gulung drumstick bareng sawi putih, sawi hijau, dan kulit paprika. Terus kukus deh. Sudah enak, sehat lagi, mantul. Siapa nih yang pedenya langsung naik kalau baru pakai yang wangi-wangi? Entah abis mandi pakai sabun yang keren, atau keramas pakai sampo yang harum, atau semprot sana sini pakai parfum yang oke punya. Nah, kalau ada yang sama kayak Unyil nih, sini kumpul. Unyil punya rekomendasi yang out of the box banget deh, lain daripada yang lain. Di sini nih tempatnya, tempat eksperimen wewangian alias aromatic wellness playground pertama di Indonesia yang lokasinya nyempil di pusat perbelanjaan legendaris ibu kota. Wih. Di sini kita bisa eksplor nih kekayaan aroma Nusantara yang jumlahnya ada 64 jenis. Keren. Nah, sumber wewangian ini diekstrak langsung dari tanaman yang punya kandungan atsiri terbaik. Hah? Apaan tuh atsiri? Tanaman yang kandungan atsirinya tinggi tuh memiliki kandungan minyak beraroma kuat di berbagai bagian tanamannya. Mulai dari daun, bunga, buah, biji, batang, kulit, hingga akar. Indonesia punya banyak banget tanaman penghasil minyak atsiri kayak gini teman. Sekitar 200 spesies lah. Hasil ekstraksi minyak atsiri ini nih yang sering disebut orang minyak aromaterapi atau essential oil.
Wah, video mappingnya juga asik banget nih teman. Visualisasi tanaman aromatik warna-warni yang bikin Unyil jadi makin penasaran nih. Jangan lupa foto dong buat konten medsos kita. Ini nih yang bikin makin pengen ngulik. Ada ruang aura teman. Di sini kita akan pilihin aroma yang paling pas banget sama karakter dan aura kita teman. Wah, asik nggak tuh? Nah, di sini sensor geraknya juga bikin makin betah karena seiring dengan tangan kita melambai-lambai, warna-warni aura juga bakal moving terus. Wih, keren banget. Kalau udah tahu warna aura kita, cus, kita bikin parfum sendiri. Kita bikin solid perfume yang enak banget dibawa kemana-mana dan anti tumpah karena bentuknya padat. Parfum padat ini sudah banyak dipakai sejak zaman peradaban Mesir teman. Ratu Mesir kuno Cleopatra selalu membubuhkan parfum padat pada rambut dan mahkotanya. Dulu bahan utamanya adalah lemak bercampur bibit wewangian. Di saat matahari lagi terik-teriknya, parfum ini akan meleleh dan wanginya turun ke seluruh badan. Wih, kebayangkan wanginya teman, pasti nyebar kemana-mana. Pengen merasakan jadi Cleopatra? Let's go, kita bikin parfum kita teman. Campurkan lilin lebah dan minyak zaitun, lalu panaskan sampai cair. Tambahkan essential oil kesukaan kamu. Yang wanginya lembut ada lili atau bergamot. Kalau yang segar ada lemon atau serai. Nah, yang wanginya kuat cobain deh cedarwood, cinnamon, atau patchouli. Kita bisa mixing maksimal 3 aroma. Total semuanya hanya 15 tetes. Kalau lebih, kulit kita bisa iritasi teman. Terakhir, tambahkan vitamin E biar kulit tetap lembut. Terus, tunggu hingga mengeras. Pakainya gampang banget. Tinggal dioles-oles kayak pakai balsem. Taruh deh tuh di titik-titik nadi. Kayak pergelangan tangan, leher, dan belakang telinga. Biar aromanya makin kuat menyebar. Kalau udah wangi gini, Unyil kan jadi super pede nih. Siap juga deh TP-TP alias tebar pesona kemana-mana. Bercanda ya teman. Enaknya masak apa ya today? Mumpung nih teman, pas ada banyak garam buat bumbuin masakan Unyil nih. Wah, mana warnanya gemes banget pula, pink unyu-unyu gitu. Ambil Nyil, itu bukan buat masak. Itu buat terapi sama buat main-main. Masa buat masak? Garam buat terapi? Wah, beneran nih? Pantesan aja warnanya beda sama garamnya ibu di dapur. Unyil jadi kepo, pengen ikutan terapi garam nih. Di dunia medis, terapi garam ini populer dengan sebutan haloterapi untuk menyehatkan pernapasan. Terapi ini tuh jadi cara alami tanpa obat untuk menyembuhkan asma, batuk, bahkan bronkitis. Wow. Nah, di Indonesia, terapi garam ini makin populer setelah Jakarta dikepung polusi udara tuh. Padahal aslinya, terapi ini sudah eksis sejak abad ke-12 di Eropa Timur. Masyarakat saat itu rutin mengunjungi gua garam untuk kesehatan. Seorang dokter Polandia waktu itu menemukan fakta para pekerja tambang garam pernapasannya jauh lebih sehat dibanding warga lainnya.
Udara asin yang rutin dihirup terbukti menjaga paru-paru bebas dari infeksi dan alergi. Bedanya nih teman, garam di sini disiapkan pakai mesin khusus yang canggih. Sebelum masuk buat ngintip prosesnya, pakai dulu perangkat wajibnya. Terus pakai baju yang nyaman biar makin mantep terapinya. Wih, suasana di dalam ruang terapinya beneran mirip gua garam ya teman. Dinding dan langit-langitnya penuh dilapisi garam asli teman. Garam putih ini kandungan yodium dan natriumnya lebih tinggi teman. Sementara garam pink unyu ini namanya garam Himalaya. Garam ini mengandung 80 jenis mineral yang bagus banget untuk kesehatan. Nah, ini nih mesin canggihnya teman. Namanya halogenerator. Tugasnya memecah garam menjadi partikel-partikel sekecil debu yang disebarkan ke seisi ruangan. Partikel aerosol atau debu garam mikroskopis ini nih yang kita hirup. Dijamin deh, lendir-lendir akan keluar, peradangan bakal reda, jadi napas kita lebih lega. Buat kulit juga bagus banget teman, ampuh banget buat usir jerawat, eksim, dan psoriasis. Wih. Kalau buat ini, pakai garam farmasi kualitas terbaik dengan kandungan natrium klorida lebih dari 99,8% teman. Garam jenis ini nih yang jadi bahan baku infus, pelarut vaksin, sirup obat, oralit, dan sebagainya. Sepanjang terapi kita bebas mau ngapain aja teman. Mau duduk boleh, mau rebahan juga hayu. Atau mau sambil main kayak gini, gak dilarang. Jadi happy kan jalani terapinya. Sekali terapi butuh waktu antara 30 sampai 40 menitan teman. Gak boleh lebih ya, ntar efeknya malah jadi buruk buat kesehatan. Kalau lampunya udah nyala begini, berarti terapi udah kelar. Gak usah panik kalau selama terapi kita mengalami batuk-batuk atau jadi serat-serat ingusan. Ini artinya aerosol garam yang kita hirup sedang bekerja membersihkan saluran pernapasan. Nah, siapapun boleh ikutan terapi ini. Mulai dari bayi usia 6 bulan sampai ibu hamil, kakek nenek, semuanya boleh. Asalkan gak punya riwayat hipertensi, hipertiroid, gangguan jantung dan darah, TBC, atau penyakit menular lainnya. Ingat ini ya teman. Teman, memang ada banyak cara yang bisa kita lakukan biar kita makin pede alias percaya diri. Nah, Unyil jadi penasaran nih, kira-kira apa ya yang bikin level pede seseorang itu bisa melejit? Yuk kita tanya kakak-kakak Unyil, siapa tahu bisa kita contek nih, biar kita makin pede. Aku biasanya sebelum pergi tuh make up dulu, terus pakai parfum sih yang penting, soalnya kan biar kayak tetap fresh sama wangi gitu ya. Di bagian sini, terus diginiin, sini gitu, cuma dah gitu sih. Langsung deh aroma Kak Raisa jadi harum semerbak. Kalah deh tanaman bunga Kak. Unyil serius nih Kak, gak gombal. Kalau aku biasanya sebelum berpergian make sure tuh buat penampilan dulu, terlebih buat muka. Biasanya aku make up terlebih dahulu dan buat outfit atasnya itu aku biasanya pakai lip tint. Bener ya, gara-gara lip tint jadi makin cerah dan seger nih wajah Kak Aurelia. Kalau aku biasanya olahraga sih, nge-gym sama pakai coconut oil buat ngelembapin kulit-kulitku. Di rambut juga, tapi biasanya malam gitu, jadi kayak dibiarin selama 8 jam dan beda jenis coconut oilnya. Wah, unik dan organik nih teman. Semua kebutuhan beres, cuma pakai coconut oil andalan. Mantap Kak Christine. Cowok-cowok, jangan mau kalah dong. Tunjukin
tunjukin pedemu. Biasanya sih pakai kaos yang outfit mix and match-nya yang matching gitu sih. Jadi biar kalau dilihat orang match from head to toe gitu sih. Tos dulu Kak Valen. Dari kepala sampai kaki semuanya serba hitam. Jadi misterius gitu ya Kak kesannya. Kapan-kapan Unyil cobain deh biar ketularan kerennya. Nah, kalau teman-teman di rumah pakai cara apa nih biar pedenya kekatrol?